Iya, mau tanya, kenapa Bang Edis ini selalu apa ya, selalu mempertanyakan Islam, yang lain apa enggak ada ya? Kenapa saya Oh, cuma selalu... Islam saja yang dibahas. Bang, coba besok kalau misalnya ada nonton TV One, bilang, kenapa kamu kok nyiarin berita terus? Begitu. Besok kalau ada TV One, tenang, sini saya masih jawab ini. Anda kan bertanya. Anda kan bertanya kepada saya kan? Boleh saya jawab? Abang ini kalau salah debat, kenapa selalu diturunin yang lain? Nah, sekarang udah ganti pertanyaannya. Tadi Anda tanya kepada saya, kenapa Anda selalu membahas agama Islam? Maka jawaban saya, besok pergi bawa berita ke sana. Bilang. Kenapa? Kenapa Anda marah-marah? Islam terus yang dipermasalahkan. Kenapa Anda marah-marah? Mau ini kamu? Anjing kamu. Karena kamu tidak bisa menjawab. Kamu tidak menjawab. Sakit hati saya Bang, Islam terus. Kenapa kamu sakit hati? Memang yang saya katakan tentang agama Islam fitnah. Nah, mau ini kamu? Apakah fitnah yang saya katakan tentang agama Islam? Fuki mau. Mana fitnah saya terhadap agama Islam? Yang lain bahas, agama yang lain bahas, yang Islam terus. Lain. Karena kamu tidak bisa jawab, kamu sakit hati. Jangan main-main sama orang Madura ya. Orang Madura. Oh, ini. Dengar, tenang. Kamu tinggal di mana? Kenapa? Kamu tinggal di mana memangnya? Tinggal di Indonesia. Nanti kamu lari. Islam terus yang dibahas. Karena saya membahas agama Islam, mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa kamu marah-marah? Jangan Islam terus yang dibahas. Agama yang lain bahas juga. Agama yang lain bahas juga. Karena ampun. Sudah ampun. Buddha itu bahas. Sudah Islam ampun terus ya. Kalau kamu tenang, kalau kamu mau jual-jual suku, nanti banyak yang inbox kamu. Nanti kamu kebirit-birit nanti kamu. Lari kan? Tadi saya tinggal kamar mandi agak lama karena kalau seorang pria kalau pipis tidak cebok nanti disiksa kubur. Loh, iyalah. Iya, emang iya. Tapi korupsi dan berzina tetap masuk surga. Loh. Ya, sebelum masuk surga kan pasti ada balasannya. Tidak ada. Ini Aribo Pipit ini saksi. Muslim itu ya, asal dia mengucapkan syahadat, mau bau zina kayak mau mencuri masuk surga. Tapi kalau pipis tidak cebok disiksa kubur. Betul apa betul? Betul, itu betul. Ima, kamu tahu nggak? Penyebab siksa kubur itu bukan karena seseorang itu berbuat jahat. Kebanyakan siksa kubur karena hanya masalah pipis tidak cebok. Yes. Tidak cebok Semangat, pipis. Bang Ari semangat banget. No. Biar orang-orang itu sadar, Mbak. Bener aja, Mbak. Sadar kenapa, Bang? Sadar dengan kebenaran. Coba deh besok ngaji deh bareng aku, Bang Edis. Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat, saudara-saudara. Agama Islam. Harusnya jadi Anda yang keliru bisa dikelirin gitu, Bang. Iya, seandainya ini seandainya kalau kamu mau saya imami kalau saya seorang muslim mau si imani mengimami membaca Quran, wah nanti sudah istri saya 13. Mengikuti contoh Rasul. Nah, kalau Abang sanggup ya nggak masalah. Loh, kenapa? Masalahnya nanti saya jadi seperti Muhammad. Ada istri minta nafkah malah mertuanya malah malah mukul. Nggak ada, Bang. Nabi Muhammad itu satu-satunya, nggak bisa Muhammad itu pernah mukul Aisyah, kamu tahu? Tuh udah jadi Fir'aun kan? Mirip banget tau. Udah jadi Fir'aun. Aduh. Jadi begini mirip banget, Bang. Beneran mirip. Jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar itu pernah memukul anaknya karena anaknya minta nafkah sama Nabi.
Dapat dari mana lagi tuh? Wah, Dapat dari mana lagi itu? dia tidak percaya teman-teman ya. Perhatikan ya nih. Perhatikan ya. Ini hadisnya saya tunjukkan bagaimana dicekek ya. Ya nih. Lu tidak tahu mereka saudara-saudara nih. Saat istri minta uang belanja lebih begini sikap Rasulullah. Perhatikan. Ya. Ini hadis-hadisnya ya. Kemudian diartikan ya. Sebentar. Oh, ini hadisnya di bawah sini ya nih. Abu Bakar. Oh, saya baca dari atasnya nih. Nih, saya baca dari sini. Nih. Nah, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman. Dalam suatu kisah, dalam suatu hari istri Rasulullah, semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri Muhammad. Ya. Kemudian mereka merasa tidak mendapatkan nafkah. Bayangin tuh, ditelantarin istrinya sama Muhammad. Ya. Tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengarkan keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya ya dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dengan beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini sampai beliau menampilkan wajah muram. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegaduhan berakar daripada istrinya. Karena saat itu istri Rasulullah setengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti cekek lehernya." Cekek. Dor. Ujar Umar yang tidak lain adalah ayah Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya yaitu Hafsah. Bagaimana Ima? Kamu bilang Muhammad tanggung jawab. Muhammad kan Nabi banyak duit. Tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah uang belanja. Gimana? Ayo. Makanya saya bilang Ima, Itu ayat berapa Bang Edis? itu di dalam riwayat-riwayat tentang kisah hidup Muhammad. Iya, ayat berapa? Surah Itu apa? bukan ayat, itu di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat kehidupan Muhammad. Makanya saya bilang Ima dari awal tadi, kamu masih Islam, kamu baik begini, menghargai teman-temanmu yang non-muslim, ya kan? Masih senang hangout sama mereka. Itu karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti agama Islam, besok kamu nggak akan lagi bergaul sama mereka. Ya, buktinya aku masih bergaul sama mereka. Ya karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Aku mengerti sih Bang, tapi ya menurut saya itu baik, ya udah gua jalanin gitu aja deh. Udah dah, kamu saya jodohkan saja dengan Ari bawa pipit, gimana? Jangan Bang, saya udah punya istri Bang. Kan boleh nambah. Agak. Saya nggak pandai perang saya Bang. Bang Edis sudah punya nggak? Malah mau sama Bang Bang Edis sudah punya bini. Nekat yang nyata. Mbak Imah, mending baik-baik sama Bang Edis, bilang aja. Udah Bang, serius, udah saya punya mau bini belajar gitu. Oke Jangan lah. dibantah Bang Edisnya. Iya, karena Percuma saya nggak bisa dibantah. karena saya Nggak gini Bang Edis, gini Bang. Nggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku nggak?
Waduh, berat Bang Edis mau saudara-saudara. ngaji sama aku. Sulit saudara-saudara. Aku Saya itu ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama, Ima. udah diperdalam lagi. Justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Dulu waktu saya belajar pertama agama Islam, saya itu disuruh baca surat Al-Ikhlas. Saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dimarah saya. Dimarah. Bacanya bukan begitu. Coba Bang artinya, Bang. Bacanya harus begini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus bacanya begitu. Dalam hati saya, waduh, saya dibikin jadi orang Arab nih. Jadi nggak perlu lagi Bang Edis ngaji sama Mbak Imah ya. Padahal begini Imah. Itu kan ada tajwidnya Bang Edis. Betul. Itu ngaji itu juga ada tajwidnya. Betul. Nah, bisa ketika ngasal gitu Bang. Oke. Salah huruf aja salah arti. Ini kayaknya ada yang ada yang bikin lemot. Mungkin Bang Ari. Apa itu? Iya kayaknya Bang. Iya, Bang Ari bikin jadi ikutan lemot. Oke, saya turunkan bentar ya. Nanti terima kasih coba. Bang Edis. Oke, sama-sama Bang Ari, saya turunkan ya. Gini, Ima. Waktu saya dulu belajar ngaji, kan seperti itu. Tajwidnya, qalqalanya, ya kan, bacaannya, nahuso bagaimana lantunannya itu harus persis, ya kan, pakai tartil begitu kan. Saya bilang begini. Kolkolanya. Ahad. Bukan ahad, tapi ahad. Ada dahnya begitu kan? Nah, terus saya emang begini. bener Bang. Gini, tapi saya nggak ngomong sama dia. Di hati saya bilang gini. Gue baca Quran mau cari maknanya, bukan mau bikin jadi orang Arab. Sekalipun kita baca ahad, mau baca ahad, artinya tetap sama. Bahasa Indonesia artinya satu. Iya, benar. Iya, makanya saya herannya begini. Kenapa sih kita repot baca kolkola dan segala macam? Toh artinya tuh bahasa Indonesia ya itu juga. Saya lebih menekankan maknanya di dalam bahasa Indonesia dan artinya di dalam bahasa Indonesia dan saya dapat memahaminya. Nah, kalau orang Muslim lebih menekankan baca kolkolanya, tajwidnya, walaupun nggak ngerti artinya. Makanya sampai hari ini orang masih Islam karena mereka baca tajwidnya, baca kolkolanya, nggak baca artinya. Kalau baca artinya, murtad sudah dari agama Islam. Gitu. Bang Edis kan baca ayatnya sambil ada tajwidnya lebih bagus kan Bang gitu. Iya, tapi kan maknanya sama saja. Iya, tapi kan ada tata caranya, nggak bisa ngasal Bang. Tapi toh maknanya kan sama. Saya kemarin ngomong sama seorang ustadz, dia kritik saya baca alif lam mim. Nggak boleh. Alif lam, bukan begitu kata dia. Alif lam mim harus begitu. Iya, gitu. Iya, terus saya bilang, ya udah artinya apa dah kalau begitu? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa? Mau alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, sama saja, nggak ngerti artinya juga, sama aja kok. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo
Embat bini anak angkat babi haram.